sengaja kan buka baju lo dan lo ngeniat buat ngegodain dia. Kalau boleh jujur ya, cowok lo itu bukan tipe gue. Dan kalau bisa, gue pengen hidup ribuan kilo jauh dari dia. Kalau udah kurang ajar sih sama lo, pasti dia memperbudak lo kan? Lihat aja kalau ketemu sama gue hajar tuh orang. Alicia pasti suka dengan boneka ini. Hari ini gue akan bilang sama dia, siapa gue sebenarnya. Niko. Apaan nih? Surat pengunduran diri. Apa? Lu mau ngundurin diri? Enggak. Lu nggak boleh keluar. Loh, kenapa? Gue berhak untuk ngundurin diri. Karena Jawab, kenapa? Karena lu belum selesai kontrak. Lu tuh udah buang-buang waktu gue. Kalau semua karyawan gue di hotel ini kayak lo, gue bisa bangkrut. Mending lu kerja sekarang. Kerja sana. Gue? Alisa, kamu tidak dengar tadi anak saya bilang apa? Sana kembali bekerja. Tuh kan, Ma. Mama lihat. Mama lihat Niko udah baik sama dia. Tapi apa yang Niko dapat, Ma? Nggak ada. Dasar cewek nggak tahu untung. Tante, ini boneka yang bakal Niko kasih ke montir itu, Tante. Caca, kamu jangan berpikiran buruk begitu. Niko pasti beli boneka ini buat kamu. Enggak, Tante. Nggak mungkin. Caca tahu banget gimana Niko. Niko mau ngasih boneka ini ke montir itu, tapi montir itu malah mengundurkan diri, Tante. Sayang, jangan berpikiran jauh begitu. Nggak baik. Bener, Tante. Niko nggak mau montir itu mengundurkan diri karena Niko nggak mau kehilangan dia. Dan Tante lagi, Tante malah nahan montir itu supaya dia tetap kerja di sini. Bukan begitu, sayang. Cuman Tante takut aja kalau montir itu ngadu ke Niko bahwa kita udah maki-maki dia dan udah nyuap dia supaya dia pergi dari hotel ini. Kalau sampai dia ngadu ke Niko kan bahaya. Kita bisa dimarahin sama Niko, Ca. Caca, kamu tenang saja ya, sayang ya. Niko pasti jadi milik kamu. Dan kamu satu-satunya menantu Tante. Cuma kamu.
Oke Niko, kalau sekarang lo nolak pengunduran diri gue, lo pastiin bentar lagi lo sendiri yang bakal mencat gue dari hotel ini. Kita lihat aja, berapa lama lo tahan untuk ngurung gue di sini. Berani-beraninya dia mengundurin diri. Nggak, gue nggak bakal biarin itu terjadi. Bos. Maaf bos, ada yang perlu ditanda tangan bos. Tumben dia langsung tanda tangan, nggak pakai diperiksa dulu lagi. Lagi kenapa ya si bos? Kayak orang lagi linglung. Kok gue bisa ada di sini sih? Kenapa sepi? Mana Alicia? Itu dia Alicia. Di sini. Udah amat ah. Jangan sampai ada yang lihat. Lu tunggu sini ya. Bentar lagi pasti Alicia akan datang. Lu harus buat dia bahagia, oke? Tuh, bener kan? Boneka ini buat montir itu. Iko cuma pura-pura marah dan benci sama Alicia. Padahal sebenarnya dia nggak mau kehilangan montir itu. Rasanya ada orang. Caca tahu yang Caca lakuin ini nggak bener, Niko. Tapi Caca nggak mau kehilangan kamu. Caca harap kamu bisa ngerti dan sadar betapa Caca cinta banget sama kamu.
boneka ini nggak bakal jadi milik lo. Ini hadiah balasan dari Alicia nih. Halo Niko, Caca mau ngomong sebentar dong. Woi, ngapain lagi lo kesini? Pasti lo mau bawa berita buruk lagi kan buat gue? Berisik banget sih lo. Diam dulu kenapa sih? Apaan lagi nih? Itu tugas lo buat hari ini, tahu? Hah? Gue harus ngecek seluruh mobil di hotel ini dalam waktu 1 jam hari ini? Iya, Ada berapa mobil di hotel ini? 30. Dan itu belum termasuk 2 mobil catering dan 2 mobil laundry. Puas lo? Hah? 34 mobil harus gue cek dalam waktu 1 jam? Bos lo itu udah gila ya? Gue harus ketemu sama dia sekarang. Nggak bisa. Bos gue itu lagi meeting sama klien penting. Lo nggak usah ganggu dia deh. Dan lo nggak bisa ketemu sama dia sekarang. Tahu? Apa lihat? Udah deh. Mendingan lo kerjain aja sama yang dia suruh. Gak usah banyak cincong. Baru jadi montir di belagu. Hah? Gila itu orang kok ngelakuin kayak gini sih sama gue? Boneka ini kan gue taruh di rak alatnya Alicia. Sialan, tega banget dia ngelakuin ini. Kamu, sini. Buang boneka ini, karena saya udah ngebut ini. Iya, Bang. Caca tahu. Yang Caca lakuin ini nggak bener, Niko. Tapi Caca nggak mau kehilangan kamu. Caca harap kamu bisa ngerti dan sadar betapa Caca cinta banget sama kamu. Lo pikir lo tuh siapa? Gue udah berusaha bersikap baik sama lo. Bersikap baik sama gue? Apa gue nggak salah denger? Lo ngasih gue kerjaan yang gue benci. Apa? Lo benci kerjaan lo? Gue kasih kerjaan ke lo karena gue mau bantu lo. Dan gue kasihan sama lo. Lo mau bantu gue? Lo jangan munafik deh. Gue tahu lo nggak beli rumah dan bengkel gue itu semua demi kepentingan bisnis lo kan, supaya lo nggak dapetin keuntungan. Jadi jangan pernah bilang kalau gue minta dikasihanin sama lo. Gue ini bukan orang yang kayak Caca yang mau harga diri gue direndahin. Gue heran sama Caca. Kok dia tahan sih sama lo? Kalau sama semua pegawai lo, gue ngerti. Karena hidup mereka bergantung sama gaji yang lo kasih. Mereka punya istri, anak, dan keluarga yang harus mereka hidupin. Jadi mereka cuma bisa diem aja saat lo nginjek-injek harga diri mereka. Lo ngomong apa sih? Gue ngomongin lo. Lo jahat dan kasar. Mungkin mereka takut sama lo, tapi gue enggak. Gue muak sama semua caci maki lo, sama semua kelakuan lo. Mendingan sekarang lo pergi dari sini atau gue yang akan keluar dari hotel ini. Dasar orang kayak sombong. Gue heran sama Caca, kok dia tahan sih sama lo? Kalau sama semua pegawai lo, gue ngerti.
Karena hidup mereka bergantung sama gaji yang lo kasih. Mereka punya istri, anak, dan keluarga yang harus mereka hidupin. Jadi mereka cuma bisa diem aja saat lo injek-injek harga diri mereka. Apa itu semua benar? Apa emang gue separah itu? Maaf Pak, saya nggak sengaja Pak. Tolong jangan pecat saya Pak. Saya sudah bekerja lama di sini Pak, bertahun-tahun Pak. Istri anak saya masih kecil-kecil Pak. Ampun Pak, ampun. Iya, bukan kamu yang salah. Saya yang nabrak kamu. Jadi saya tidak dipecat Pak. Enggak, yaudah kamu beresin, terus kamu kembali kerja ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Kenapa sih? Kok kalian pada tegang kayak gitu? Kamu belum lama di sini sih, jadi nggak tahu. Biasa kalau ada kejadian kayak tadi, pasti pelayan itu udah dimaki-maki dan langsung dipecat. Dipecat? Kok tega sih? Kan si bos yang nabrak. Biasanya sih, si bos emang gitu kelakuannya. Tapi nggak tahu, hari ini kenapa dia jadi baik begitu ya? Jangan-jangan si bos lagi kena jampi-jampi. Ada yang dukunin kali. Alah, biarin aja. Malah bagus, biar si bos nggak marah-marah melulu. Mungkin mereka benar. Jangan-jangan montir itu udah ngedukunin Niko. Bu Caca, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Tante mana? Ibu Mirnanya sedang pergi ke Korea. Ada pertemuan dengan investor. Pulangnya kapan, Mbak? Mungkin sekitar 3 hari lagi. Ada yang penting? Kalau misalnya ada yang penting, nanti saya akan telepon Ibu Mirna. Nggak usah. Saya nanti hubungi sendiri aja deh. Makasih ya. Kok? Mobilnya Pak Fikri udah beres belum? Mau diambil klaksonnya? Udah beres Kak, tenang aja. Dito. Cuma ini Kak, mobilnya Pak Willy kayaknya agak ribet deh. Harus ganti spare part yang baru gitu. Lu jangan asal ganti. Lu telepon dulu dia mau apa enggak? Oh iya, ntar gua telepon deh. Gak nyangka ya, akhirnya bengkel ini bisa jalan juga. Kalau Dito sih dari pertama udah optimis Kak. Pelanggan bengkel kita pasti akan ngikutin kita kemana aja. Syukurlah kalau emang mereka pada loyal sama bengkel kita. Tapi sayang banget ya, Alicia nggak bisa gabung di sini. Ada yang bisa saya bantu? Bengkel ini punya lo ya? Ngapain lo kesini? Enggak. Tadi kan gue lagi lewat kesini. Terus tiba-tiba mobil gue bunyinya nggak enak gitu. Tolong betulin ya. Bentar ya, gue lihat dulu. Kalau emang lo semua punya bengkel kayak gini, ngapain sih kakak lo masih kerja di hotel? Dia kan sengsara kerja di hotel itu. Sengsara gimana maksud lo? Iya, pokoknya dia nggak betah deh kerja di situ. Dia tuh banyak tekanan tahu. Kalau kakak gua ada masalah, dia pasti cerita sama gua. Lo nggak usah ikut-ikut deh. Enggak. Gue nggak ada maksud ikut campur kok. Gue cuma kesian aja liat kakak lo digituin. Mungkin lebih baik kalau lo nyuruh dia segera keluar di hotel itu. Mobil lo kenapa-napa? Atau jangan-jangan lo lagi nyari masalah lagi? Jangan-jangan lo emang cari-cari alasan buat kesini ya? Enggak kok. Gue nggak nyari alasan buat kesini. Emang tadi pas gue lewat sini, mobil gue mesinnya kayak nggak enak gitu. Nih, mobil lo baru ada masalah. Kak, gimana kalau dia benar soal Alicia? Udahlah, lo tenang aja. Lagi pula kalau misalkan Alicia ada masalah, pasti dia bisa nyelesain masalahnya sendiri kok. Akhirnya beres semua. Sekarang mendingan gue langsung balik. Gue langsung mau tidur. Loh, lu kok udah beres-beres? Mau kemana? Pulang. Hah?
pulang. Lu udah gila ya? Lu tuh masih ada 2 jam lagi waktu lu kerja, ngerti? Tapi semua kerjaan gue udah beres, jadi sekarang gue mau pulang. Apa? Beres? Lu nggak punya jam apa? Enggak. Nah, sekarang udah punya jam. Jadi lu tahu, jam 7 lu baru boleh pulang. Sayangnya gue nggak peduli. Dan sekarang gue tetap mau pulang. Lu harus nurut sama gua, atau nggak lu gue pecat. Tenang aja lagi, gue nggak bakal keberatan kok kalau dipecat sama lo. Nggak. Gua nggak bakalan biarin lu pergi. Karena itu mau lu kalau gua pecat, ya kan? Nah, lu masih punya kontrak, dan lu harus turut sama kontrak lu. Niko, lu kenapa sih jahat banget sama gue? Apa sih salah gue sama lo? Yang gue mau cuma satu kok. Gue mau keluar dari hotel ini, itu aja. Lo emang sombong, jahat, arogan. Kaki lo sakit ya? Gak apa-apa kan ini? Gak apa-apa. Lo cuma pura-pura. Maksud lo tuh apa sih? Kenapa lo ngelakuin semua ini ke gue? Kenapa sih lo gak mau nurutin permintaan gue? Gue cuma mau keluar dari hotel ini, kenapa? Udah, lu mau tahu kenapa? Lu tanya diri lu sendiri. Kenapa lu jadi panik ngeliat gua kesakitan? Terus lu jadi care gitu sama gue? Lo udah tahu kan jawabannya? Kenapa lo jadi panik ngeliat gue kesakitan? Terus lo jadi care gitu sama gue? Lo udah tahu kan jawabannya? Berarti dia udah tahu siapa gue sebenarnya. Kenapa dia nggak langsung bilang aja sama gue? Jadi itu sebabnya dia nggak mau gue pergi dari hotelnya dia. Dia pengen gue selalu ada di dekatnya dia, selalu ada di sana. Tapi kenapa dia tetap kasar sama gue? Apa karena kita beda? Dia kaya, sedangkan gue enggak. Ya emang kita beda. Mama. Ya, halo. Niko, kamu baik-baik aja, sayang? Iya, Ma. Ada apa? Sejam lagi klien kita dari Singapura akan datang. Jadi kamu harus siap-siap nemenin mereka ya. Iya, Ma. Mama jangan khawatir. Masalahnya klien kita yang satu itu sangat mendengar apa kata istrinya. Jadi dia datang sama keluarganya pengen libur ke Jogja, sayang. Iya, Ma. Nanti Niko anterin ya. Sebaiknya kamu perginya sama Caca aja ya. Di sana kan Caca bisa nemenin istrinya. Gimana? Iya, Ma. Nanti Niko telepon Caca ya. Dadah, Mama. Halo, Caca sayang. Ca, 1 jam lagi kamu ke hotel ya. Temenin aku ke Jogja. Masalahnya aku ada klien yang aku harus temenin. Ya? Ya udah. Dadah, Caca. Akhirnya Caca punya kesempatan berduaan aja sama Niko. Dan montir itu gak mungkin nyusul Caca di Jogja. Aduh, senengnya. Caca yakin di Jogja nanti pasti Caca sama Niko bisa deket lagi. Dan yang terpenting, Niko pasti lupa dengan montir gila itu. Aduh, kenapa nih?
HP Caca mana nih? Jangan ketinggalan lagi. Aduh, gimana nih? Bisa telat nih Caca. Sayang, sabar ya. Sabar ya. Come on, Mami. Come on. Come on. Sini, sini. Sini. Yuk. Ah, nggak diangkat lagi. Iwan, telepon ke rumah Caca. Tanyain, dia udah sampai di mana? Baik, Bos. Mr. George, lebih baik Anda pergi ke airport dulu, and I will catch up later, oke? Oke, that's fine. Come on. Halo, Mbak. Bisa dengan Bu Caca? Oh, udah berangkat dari tadi Bu Caca. Oke, makasih ya. Bos, saya udah telepon ke rumahnya Bu Caca, tapi katanya Bu Caca udah pergi dari tadi, Bos. Apa? Udah pergi dari tadi? Iya. Duh, kemana sih Caca? Keluyuran lo. Syah, lo harus ikut gua. Niko, apa-apaan sih? Alicia, gue bener-bener butuh bantuan lo. Hari ini, gue harus nemenin klien gue berlibur. Dia bawa keluarganya. Kan nggak mungkin gue pergi sendirian. Jadi gue butuh bantuan lo. Gue butuh bantuan lo untuk nemenin istrinya. Ya? Aduh, gimana ya? Please. Gue bener-bener butuh bantuan lo, Syah. Ya udah deh. Tapi gue harus gimana? Pertama, lu ganti baju. Habis itu lu dandan. Terus kita berangkat ke Jogja. Jogja? Aduh, Caca telat banget nih. Semoga aja Niko nggak marah deh. Niko mana ya? Mbak, lihat Pak Niko nggak? Pak Niko sudah berangkat ke Jogja, Bu. Udah berangkat? Benar, Bu, tapi belum terlalu lama kok. Niko berangkat sendiri ke Jogja ninggalin aku. Aduh, gara-gara mobil mogok sini. Jangan-jangan Niko ngajak. Kok garasinya sepi ya? Nggak kedengeran orang lagi kerja. Jangan-jangan Niko bener-bener ngajak dia ke Jogja lagi. Ternyata cewek gila itu lagi kerja di dalam. Berarti dia nggak pergi doang sama Niko. Caca aja yang terlalu khawatir. Bu, ada yang bisa saya bantu? Kamu yang kerja di dalam? Iya, emang kenapa, Bu? Dia... Maksud saya, Alicia mana? Saya kurang tahu, Bu. Tadi bos datang bicara sebentar sama dia. Mungkin bos nyuruh dia ngerjain sesuatu. Enggak. Caca tahu di mana si montir itu sekarang. Pasti dia gantiin Caca nemenin Niko ke Jogja. Dasar montir genit. Lama banget sih. Emang dasar semua cewek tuh sama.
sister. Yeah? You like Jogja? Yeah. Jogja very beautiful. And your girlfriend also. She's pretty and nice and smart. My children love her so much. You are very lucky, man. Yes, I am. Thank you. Mas. Saya ketemu. Cabut. Alicia, gue hari ini senang banget. Karena Mr. George mau tanda tangan apa kontrak yang gue kasih ke dia. Ini semua berkat lo, Alicia. Hah? Gue? Emang gue ngebantu lo apaan? Lo bantuin gue nemenin istrinya dan anaknya. Keluarga Mr. George tuh semua suka sama lo. Dan kontrak yang gue kasih Mr. George langsung ditanda tangan. Oh gitu. Gue ada sesuatu buat lo. Mobil-mobilan kayu ini cincin ini, gue jadi malu. Sebenarnya cincin ini bukan punya gue lagi. Gue nemuin cincin ini dalam piring. enggak, jangan. Cincin ini emang udah pantas melingkar di situ. Enggak. Tapi kan cincin ini harusnya buat... Enggak. Emang seharusnya cincin ini tuh buat Caca. Tapi cincin ini melambangkan cinta. Dan orang yang gue cintai bukan Caca. Tapi kamu, Alicia. Niko, please jangan ngomong kayak gitu. Gue gak mau sakit, gue gak mau terluka. Gue tahu kita berdua tuh beda banget. Status sosial kita tuh beda jauh. Dan kita nggak mungkin kan bisa sama-sama. Alicia, kamu nggak sadar apa? Atas semua yang terjadi sama kita. Kamu ingat, mulai dari pertemuan kita, pertengkaran kita, aku beli bengkel kamu kerja di hotel aku, terus kamu nolongin aku nolongin kamu waktu lagi tenggelam di laut. Ingat kan? Apalagi kenangan waktu kita masih kecil, itu
Caca. Sayang. Caca sayang, kamu tahu nggak? Akhirnya Mr. George menandatangani surat kontrak itu. Dan istrinya selalu ngomongin kamu loh. Mereka senang sekali kamu nemenin mereka ke Jogja. Ih, kamu diomongin terus loh, Ca. Kamu memang putri kesayangan Tante. Caca, kenapa? Kok kamu diam aja, sayang? Ada apa sih? Caca? Hei, kenapa? Kenapa kamu nangis? Hah? Cerita dong ke Tante. Sini cerita. Ada apa, sayang? Ayo, cerita ke Tante. Ada apa sih? Kenapa mesti sedih begitu? Bukan Caca, Tante, yang mereka maksud. Bukan Caca yang ajak Niko ke Jogja. Apa? Bukan kamu? Lalu siapa? Perempuan yang mereka puji-puji? Hah? Montir itu, Tante. Montir? Kenapa bisa dia? Niko nih. Pasti Niko. Iya, Tante. Niko yang ngajak perempuan itu ke Jogja. Jadi Niko benar-benar ngebohongin kita. Keterlaluan sekali. Di depan kita dia pura-pura benci sama montir itu. Ternyata malah sebaliknya. Sampai kapan Niko pura-pura seperti itu? Terus gimana, Tante? Apa yang harus kita lakukan? Caca sayang, kamu tenang aja ya. Besok Niko akan ulang tahun. Lihat saja, Tante akan bikin kejutan. Bukan cuma Niko saja yang terkejut. Kita lihat aja nanti. Alicia, kamu kenapa? Kok kelihatannya kamu khawatir? Aku takut. Kayaknya semuanya nggak bakalan seindah yang kita bayangin. Alicia, nggak ada yang perlu kamu khawatirin. Dan nggak ada yang perlu kamu takutin. Tapi kita tuh bener-bener beda. Kamu pemilik hotel. Sedangkan aku cuma montir. Apa kata orang nanti? Alicia, ngapain sih kamu pikirin apa kata orang? Kan yang ngejalanin kita. Tapi mama kamu? Mama aku. Aku akan cerita semua ini sama mama aku. Dan kita berdua akan ketemu sama mama. Kamu nggak tahu apa yang udah dilakuin mama kamu, Niko. Mama kamu udah menghina aku. Bahkan mama kamu mau menyogok aku supaya aku menjauhin kamu. Bos pakai gandeng si montir lagi nih. Ada apa ya? Ada apa? Kok bengong? Enggak, Bos. Bos ditunggu sama Bu Mirna di hall. Hah? Di hall? Ngapain? Aduh, maaf Bos, saya nggak tahu. Tapi mendingan Bos buruan ke sana. Alicia, yuk kita ketemu mama. Alicia, kamu tunggu dulu sebentar ya. Aku mau ketemu sama mama. Ya, aku janji, aku pasti akan balik lagi ke sini.
Ada apa nih? Ini juga pesta siapa ya? Niko, sebentar ya. Sayang, kamu tuh dari mana sih? Ini ada apa, Ma? Kamu lupa ya? Ini kan hari ulang tahun kamu. Oh, iya. Niko lupa, Ma. Ya sayang ya. Selamat ya sayang ya. Ma, ada seseorang yang ingin Niko mau kenalin ke Mama. Oh ya? Tapi tunggu sebentar, tamu-tamu sudah nunggu loh. Tapi, Ma. Ya, nanti ya. Ayo. Ayo sayang, ayo. Ini Nikonya sudah datang. Selamat ya. Niko, Caca. Niko. Niko, selamat ulang tahun ya sayang. Para undangan yang terhormat, hari ini selain kita merayakan ulang tahun anak saya Niko, saya juga ingin mengumumkan bahwa hari ini Niko dan Caca akan bertunangan.